Halo, assalamualaikum kak. Lagi di mana? Halo Aperta, lagi di rumah, lagi gambar-gambar. Wah, lagi gambar. Seru nih kayaknya. Oh iya, boleh dong di-share, kan katanya Kak Marisa punya saudara nih yang Down syndrome ya. Boleh dong di-share-share. Gimana tuh punya saudara yang Down syndrome? Perasaannya kayak gimana? Bedanya apa sih sama yang lain gitu? Oh iya, jadi kan aku punya sepupu namanya Haidar. Haidar itu istimewa, spesial gitu. Tuh Haidar itu sepupuku dari bapak. Jadi Haidar itu adalah anaknya Pak D, kalau di Jawa nyebutnya Pak D. Nah, Haidar itu harusnya umurnya di atas aku setahun apa 2 tahun gitu. Aku manggilnya AA. Nah, AA itu misalnya aku sama adik-adik itu suka ke rumah AA tiap lagi ada acara keluarga besar. Nah, karena aku nggak punya saudara yang seumurku ya, adik-adikku rata-rata main sama cowok-cowok atau misalnya main sama, mereka kan kembar jadi mereka punya teman bermain. Aku cenderung gak punya teman main karena lebih seneng duduk, ngegambar, baca buku, dan jarang interaksi sama orang lain. Nah, Haidar ini orangnya tuh suka ngedeketin, ngajak main. Nah, dulu tuh aku gak pernah merasa Haidar berbeda dengan yang lain atau gak kayak aku gak pernah berpikir seperti itu. Soalnya misalnya orang tuaku sendiri tidak pernah bilang Haidar itu berbeda daripada kami. Bapak ibu selalu bilang Haidar butuh aku yang lain, maksudnya aku butuh menolong dia, butuh membantu dia, nggak bisa dilepas aja. Selalu bilang AA jangan dibiarin sendiri. Karena dulu Haidar itu orangnya aktif banget gitu, sering banget ngasih tahu macam-macam soal lingkungan, soalnya main di rumput lah, buka pagar, daerah mana yang bisa main bola. Nah, Haidar itu dulu kebagian diurusin sama kami. Ya, aku selalu dibilangin sama bapak sama Pak De Bude kalau misalnya jangan sampai Haidar keluar dari rumah. Nah, Haidar itu sangat aktif, misalnya dia kadang suka tiba-tiba udah di jalan raya atau tiba-tiba ada di rumah orang. Dulu waktu kecil itu nggak pernah tahu kalau emang kenapa kalau main di rumah orang kan bisa balik lagi. Emang kenapa kalau misalnya Haidar main sama orang lain dan ke jalan raya. Nah, aku dulu tuh nggak pernah kepikiran kalau Haidar itu berbeda daripada kami. Terus habis itu yang bikin perbedaan adalah ketika aku waktu itu bingung kok Haidar nggak ada yang nyebokin ya gitu. Kok kalau Haidar nggak tahu ya kalau itu tuh mestinya di toilet, nggak boleh di celana doang gitu. Kok Haidar nggak tahu ya kalau misalnya mandi tuh sehari 2 kali, mandi kalau kotor mandi, hal-hal seperti itu. Dan dulu itu lebih banyak bertanya-tanya seperti itu. Pas aku SD kelas berapa itu, ibu cerita bahwa Haidar itu spesial, istimewa, nggak kayak Mbak, tapi dia punya dunianya sendiri. Walaupun badannya seumur Mbak, seumur aku dipanggilnya Mbak di rumah, seumur Mbak, tapi Haidar itu sebenarnya lebih tua dari Mbak, jadi tetap harus hormat, nggak boleh tetap harus hormat lah. Aku kental adat Jawanya. Nah, dari situ baru kelihatan Haidar istimewa. Karena aku dulu pas ke SD tuh bingung kok Haidar lebih tua dari aku tapi badannya seaku ya, terus kok nggak bisa perkalian dan tambah-tambahan kayak aku. Nah, aku bingungnya di situ gitu deh. Kalau secara tingkat emosional itu yang Kak Marisa tahu gimana? Apakah tiba-tiba bisa emosi atau tiba-tiba bisa sedih atau tiba-tiba bisa senang juga, yang sepemahaman dari yang Kak Marisa pernah lihat selama kenal sama Haidar ini. Dulu itu kan main sama Haidar, yang aku rasain ya,
Haidar tuh penyayang banget, sayang banget sama aku, sesayang itu sampai kayaknya aku merasa dibutuhkan dan disayangi kalau sama Haidar. Yang mana hal-hal kayak gitu sulit sekali aku alamin kalau ada di keluarga besar yang bapak ya, karena aku jarang deket. Haidar dari dulu tuh setauku orangnya, orang selalu bilang dia marah-marah. Aku nggak ngeliat dia marah-marah, dia cuman yang aku lihat dia ngomongnya memperjelas apa yang dia mau. Aku maunya gini, aku nggak mau gini, yang kayak gitu sih. Aku lebih ngeliatnya gitu, bukan yang marah-marah. Memang beberapa kali suka marah-marah, tapi aku lebih lihat sisi Haidar yang lembut sekali sama aku, yang sampai sekarang selalu nanyain udah makan belum, udah sampai mana, sedih nggak. Terus apa ya, aku sebenarnya kan nggak seterbuka itu kalau misalnya di, bukan apa ya, aku nggak centil gitu dan banyak ngomong kalau di lingkungan keluarga. Nah kalau sama Haidar selalu nyamperin terus cerita banyak hal dan nanyain udah makan belum, makannya apa, hal-hal kayak gitu yang menurutku aku suka banget, aku sayang banget sama Haidar karena aku ngerasa disayangi. Nah, kalau dari segi emosi aku nggak pernah lihat Haidar yang marah-marah nggak jelas gitu. Cuman yang aku lihat memang dia sensitif, karena yang aku lihat dia sensitif karena saking sayangnya sama orang, pengen orang itu dapat terbaik apa yang dia mau, apa yang menurut Haidar. Jadi dia kadang suka sebel kalau dia lagi ngasih yang bagus-bagus ke aku dan adik-adik tapi nggak didapetin, ataupun orang lain dia bilang nggak usah, gini aja, nggak apa-apa, nggak boleh, yang kayak gitu. Aku melihat Haidarnya suka bete dan akhirnya marah kayak gitu. Cuman marahnya aku nggak pernah lihat Haidar marah yang sampai merusak barang sih, yang kayak gitu. Yang aku lihat Haidar sih emosinya naik turun sih nggak terlalu signifikan ya, aku nggak ngelihat senaik turun itu. Oke, soal sensitivitas perasaannya kayaknya kerasa banget gitu, bagi untuk orang-orang terdekat nih. Terus kalau Haidar nih punya hobi itu gak sih Kak, yang kadang dia bisa fokus mainnya ke situ doang gitu, atau gimana, mungkin ya bisa main bola kah, atau musik, atau nyanyi gitu. Nah, waktu ditanya apa hobinya AA, sebenarnya aku nggak tahu sih. Terus aku baru sadar kalau aku nggak tahu, dan seumur hidup aku nggak tahu apa yang spesifik yang AA sukain gitu. Misalnya aku tahu dia suka makan apa, aku tahu dia suka diperlakukan seperti apa, tapi aku nggak tahu sama sekali apa yang AA sukain secara itu hobi, itu aku nggak tahu. Nah, jadi sedih sih. Oh iya ya, gue nggak tahu apa-apa soal AA. Satu hal yang aku tahu dari AA dan itu jadi pegangan aku sampai sekarang adalah, itu waktu itu tuh kita lagi azan zuhur apa asar ya, gue lupa, kayaknya asar sih. Terus asar, terus AA ngikutin azan-asarnya, ikutin terus ngasih tau kalau itu saat kita sholat. Nah di momen itu aku nggak mau sholat, soalnya males. Zuhur sama asar kan 4 rakaat, terus aku waktu itu nggak mau sholat 4 rakaat, capek. Aku maunya yang subuh aja yang 2 rakaat, atau maghrib aja yang 3, nggak mau zuhur atau asar. Alah. Terus waktu itu ngajarin gerakan sholat kayak apa, sujud. Aku ingat banget dia sujud dengan sebegitu seriusnya. Terus dia bilang pas sujud sambil minta sesuatu sama Allah. Di momen itu aku belajar bahwa kemudian sholat bukan lagi hanya kewajiban, tapi cara kita sayang sama Allah, cara kita komunikasi, cara kita meluangkan waktu untuk berduaan aja gitu. Itu aku dapet banget itu. Kemudian aku lihat lagi, oh ya, sholat bukan hanya sekedar soal 5 waktu, soal kewajiban aja. Aku belajar banget soal kayak gitu, soal menemukan Allah dengan cara sayang, bukan karena harus, kalau nggak dosa. Nah terus dari AA aku juga belajar kalau mengerjakan sesuatu itu karena pengen orang ngerasain sayangnya kita, pengen ngerasain bahwa orang lain
setulus apapun cinta di seluruh dunia ini buat dia. Aku ngerasa banget AA sangat penyayang, dan cara AA memperlakukan aku kayak gitu kemudian bikin aku pengen memperlakukan orang lain kayak gitu juga. Pengen karena sayang, pengen karena perhatian, pengen karena care. Titik udah. Oke Kak. Pertanyaan terakhir ya. Ada yang mau disampaikan? Aku sih pengen ngomongin ke banyak teman-teman sama anak-anak yang Down syndrome ataupun anak-anak istimewa, bahwa seperti aku melihat Haidar, bahwa mereka nggak ada bedanya sama kami yang tidak dengan Down syndrome. Sama aja gitu, aku nggak merasa mereka berbeda, aku nggak merasa mereka berbeda. Aku melihat mereka sangat istimewa karena dengan gamblangnya bisa menyatakan suka dan gak suka, dan dengan mudahnya jujur bahwa aku sayang, dengan mudahnya jujur bahwa aku pengennya ini, bahwa itu hal-hal yang sangat sulit dilakukan atau diutarakan untuk orang dewasa atau orang-orang kayak aku. Bahwa aku pengen anak-anak Down syndrome tahu bahwa mereka spesial as they are, bahwa mereka spesial dengan cara mereka sendiri, dan lebih banyak lagi ruang untuk mereka punya karya, berekspresi, dan melakukan hal apapun yang ingin mereka lakukan. Gitu. Terima kasih ya Kak Marisa udah mau cerita-cerita tentang pengalamannya punya saudara dengan Down syndrome. Terima kasih banget, Masya Allah ada pengalaman juga untuk yang lain yang dengerin cerita ini ya. Oke, mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di cerita anak-anak istimewa selanjutnya.